Pak Afriansyah, ini kan tentu sekarang ini muncul tarik-menarik ini, diskursus mengenai sistem pemilu. Karena kita semua tentu PBB juga kepingin lolos di parliamentary threshold di pemilu 2024 mendatang. Betul. Tarik-menariknya adalah proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Ya. Buat PBB mana yang lebih nyaman? Kita pernah mengalami proporsional tertutup 99 sampai dengan 2009. Betul. Kemudian dilanjutkan dengan proporsional terbuka 2009 sampai dengan 2019. Artinya dua pelajaran ini merupakan hal yang pernah kami rasakan. Ya. Nah, oleh karena itu dengan 3 periode kemarin 2009 sampai dengan 2019, PBB betul-betul mengalami kesulitan, Mas Feby. Kesulitannya bagaimana? Pertama, partai ini bukan partai yang ada sponsor, ada pembiayaan yang jelas, ya. Kemudian juga dengan sistem terbuka ini, tentunya rekrutmen caleg pun sangatlah bersaing. Ya. Dan kebetulan karena kami tidak lolos PT 4%, sehingga untuk merekrut caleg potensial ini mereka berpikir, kalau saya nyalek dari Partai Bulan Bintang, apakah saya bisa lolos dengan modal yang saya sudah keluarkan, dengan dana yang sudah saya keluarkan, dengan sosialisasi yang tidaklah murah. Nah, oleh karena itu kami ketika tahu ada perorangan yang menggugat sistem terbuka tertutup ini menjadi sistem terbuka menjadi sistem tertutup, ya kami mencoba membantu sebagai pihak terkait. Karena perorangan ini biasanya di Mahkamah Konstitusi itu ada klausul dan ada pengalaman bahwa kalau dia tidak mempunyai legal standing, dia akan tidak diterima oleh MK. Nah, oleh karena itu kami maju sebagai pihak yang mempunyai legal standing. Betul. Karena kami diputuskan sebagai peserta pemilu dan kami punya hak untuk menutup itu. Nah, ternyata di belakang perorangan ini ada PDIP yang memberikan dukungan. Nah, akhirnya kita komunikasi dengan teman-teman PDIP. PDIP memberikan support untuk kita membantu perorangan tadi dengan catatan PBB menjadi pihak terkait. Majulah kita. Saya dan Pak Yusril mendaftarkan itu beberapa minggu yang lalu dan sudah diterima dan kami sudah menjadi pihak terkait. Dan kita menunggu sidang. Nah, kemarin terakhir sidang dengan memanggil anggota DPR atau fraksi di DPR dan pemerintah sudah dinyatakan, dan ke depan ini kita akan MK akan memanggil perorangan tadi, memberikan keterangan, kemudian barulah masuk ke dalam saksi sebagai pihak terkait. Pak, bisa dijelaskan nggak plusnya dulu sama minusnya proporsional tertutup ini, Pak? Jadi terbuka itu banyaklah minusnya. Minusnya apa saja? Minusnya pertama biaya tinggi. Biaya tinggi ya? Biaya tinggi. Sesama dapil itu, misalkan kursi yang diperebutkan 5, itu 5-5-nya ini bertarung keras bagaimana supaya mereka dapat suara terbanyak dari partai yang sama. Termasuk dari partai yang sama ya? Dari partai yang sama. Ya kan? Kemudian nomor urut tidak menjadi patokan. Betul. Karena sistem suara terbanyak. Partai pun diabaikan. Otomatis kan orang akan mensosialisasikan dirinya. Betul. Pak Feby nomor 1, Pak Afriansyah Ferry nomor 2. Nah, mensosialisasikan dirinya. Nah, tentunya dengan sosialisasi dirinya ini, program dari partai itu tentunya tidak jalan. Apakah kita pernah menemukan bahwa spanduk atau baliho caleg itu menjelaskan program ini? Tidak. Nah, ini timbullah persoalan. Sudah biaya tinggi, kemudian juga mekanisme yang kita lakukan pun dalam rangka memperebutkan 5 kursi tadi di dapil yang sama itu berebut, ya kan? Nah, tentunya ini membuat hal yang tidak baik. Kemudian masyarakat akhirnya pragmatisme. Timbullah keinginan masyarakat, siapa yang punya uang kita pilih. Nah, tentunya yang punya uang, yang bersosialisasi ke bawah, membawa sesuatu, mereka akan tandai dan akan catat dan mereka akan pilih. Nah, caleg yang potensial, artinya yang punya nama tapi tidak punya uang, turun ke bawah, nggak laku. Model saya ini mungkin tidak laku. Dan perlu diingat, di zaman terbuka ini banyak orang-orang gila yang yang muncul karena gagal nyalek. Iya. Mas Feby pernah lihat? Iya. Sudah nyumbang masjid, nyumbang keramik,
nyumbang seng atap disuruh bongkar. Pernah kan? Ya. Inilah dengan sistem terbuka sehingga polarisasi uang itu luar biasa. Dan yang kedua, ya. KPU itu 2024 ini mencoba menganggarkan sekitar 70 sekian triliun. Sementara di zamannya dulu ya. itu cuma 20, 22, tidak besar. Karena kenapa? Surat suaranya lah. Ya. Kemudian, sorry ya, setiap dapil itu kan nama beda tuh kan kotak cetak printnya beda lagi, teman. Betul. Beda-beda memang. Ya. Beda-beda. Ya. Mas di dapil saya, terus pindah lagi ke dapil sana itu kan beda-beda. Betul. Itu membuat cetakan mahal, Mas. Ya. Kita kan udah tahu dalam mencetak itu kan kalau sekian ratus ribu dicetak dengan print yang sama, dengan cetakan yang sama, murah. Ya. Tapi kalau merubah lagi, artinya kan membuat baru. Ya. Inilah membuat biaya kos tinggi. Jadi kerugiannya, kosnya tinggi ya? Kosnya tinggi. Itu dalam segi ekonomis. Ya. Tapi dalam segi rekrutmen caleg yang jadi. Caleg yang punya uang, yang punya kepentingan yang artinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya mereka hanya menjadikan alat jembatan supaya mereka berkuasa. Kemudian mereka juga bisa melakukan seenak-enaknya saja. Caleg-caleg ini muncul karena memang tidak pernah dikaderisasi di partai. Jadi caleg punya uang, daftar ke partai tertentu, terus dia punya uang, dan diberikan janji manis-manis juga, akhirnya diberikanlah nomor urut berapa aja. Nggak penting nomor urut. Penting nomor berapa, yang penting saya masuk sebagai caleg. Mau nomor buncit juga nggak apa-apa. Nah kemudian, akhirnya, orang berprediksi dengan seperti itu, kualitas caleg. Sekarang ini saya punya data, ya. Kemarin saya bicara juga di salah satu media. Itu 2019 kemarin dari 575 anggota DPR RI yang sekarang terpilih, ya. Ini kita punya data, ya. 146 itu berasal dari pengusaha. 146 ya. 146. Kemudian 380 itu mantan pejabat, anak pejabat, mantan kepala daerah, istri kepala daerah, ataupun mantu kepala daerah. 380. Hanya 25 orang yang berasal dari aktivis, ataupun jurnalis, atau advokat. Model Mas Febi mau nyalet. Sulit, Mas. Ya, apalagi kita nggak punya uang. Nah, sisanya itu pensiunan. TNI, Polri, dan lain-lain. Nah, inilah yang membuat kualitas anggota DPR RI sekarang menjadi tidak bermakna. Kan? Ada, tapi tidak banyak. Ya, jadi inilah yang menjadikan caleg-caleg tadi yang terpilih tadi tidak mewakili atau tidak menjadikan mereka sebagai anggota dewan yang untuk memikirkan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Begitu. Pak Afriansyah, ada orang berpendapat bahwa dengan sistem proporsional tertutup ini, maka kekuasaan itu ada di pengurus partai atau ketua-ketua partai baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, karena dialah yang nanti akan bisa menentukan siapa yang jadi nomor urut teratas, leher maupun sepatu. Gimana, Pak? Jadi begini, kalau di Bulan Bintang kita punya mekanisme. Ada mekanisme. Ada mekanisme. Untuk menciptakan fairness gitu ya? Ya, untuk menciptakan fairness tadi kita punya aturan. Punya kredit, punya poin. Yang mana poin-poin ini, pertama, kalau Anda mau nomor 1, tentunya kategorinya adalah pengurus partai. Oh gitu ya, karena dia memberikan kontribusi ya. Karena dia bekerja dong, dan dia mensosialisasikan partai. Yang kedua, saya punya di PBB itu ada kriteria lagi. Ikut pelatihan-pelatihan yang bersifat untuk kaderisasi. Ya kan? Nah yang ketiga, mereka punya karya tulis di media atau di bagaimana bicara masalah hukum, bicara masalah ekonomi, bicara masalah yang lain-lain ya. Karena bagaimanapun fungsi DPR itu kan sebagai pengawasan, pembuat budgeting dan pembuat regulasi, ya kan? Nah ini harus. Nah inilah yang diperlukan di PBB. Nah sehingga tadi yang dikatakan nanti partai yang berkuasa. Lah memang kita menempatkan kader-kader terbaik kok. Yang tahu pengurus partai ya. Dan bukan ketika saya pengurus partai terus anak saya bisa jadi caleg, tidak, belum tentu. Di PBB ya.
Tapi kalau anak saya punya potensi dan klasifikasinya sudah sesuai dengan aturan partai tadi yang dibuat oleh, kalau kita Bapilu yang membuat, ya kan? Itu monggo, silakan. Ya kan? Jadi tidak ada istilahnya, oh nanti partai yang berkuasa, tidak. Yang kedua, dengan sistem terbuka banyak lahir para koruptor. Tapi yang disalahkan bukan partainya. Kenapa? Ketika di pemilihan lagi partainya tetap dipilih lagi. Mas Feby. Betul. Benar kan Mas Feby? Jadi harusnya ketika saya salah dari bulan bintang dan dihukum oleh negara karena kasus saya, tentunya yang bersalah bukan hanya saya, tapi juga partai saya. Partai saya harus mendapatkan hukuman moral untuk tidak dipilih untuk 5 tahun lagi karena itu kader A korupsi. Bukan Ferry-nya, tapi kader partai A. Tapi yang dilihat sekarang kan bukan kadernya, tapi orangnya. Termasuk juga kepala daerah. Ya kan? Ya agak menyimpang sih begini. Kepala daerah kan yang dilihat bukan partai yang ngusung, tapi pribadinya dia. Padahal di situ kan ada partai pengusung dan bahkan kader atau kepala daerah itu berasal dari partai tertentu. Pak Feby. Nah ini yang harus kita pilah. Jadi begini, menurut saya terbuka ada plusnya. Ada minusnya, tertutup juga sama. Tapi lebih banyak plusnya mana? Kita harus sama-sama harus realistis gitu, Mas. Jangan dipukul rata. Saya menyadari ketakutan teman-teman dengan tertutup ini nanti ada isu bahwa kewenangan partai. Lah, memang di terbuka memang tidak punya kewenangan partai. Pimpinan partai juga menentukan kan? Untuk calon A itu masuk jadi caleg apa tidak. Bahkan terbuka itu bisa suaranya dimain-mainkan. Mas Feby suaranya 2000, saya 2100. Bisa terbalik nanti tuh. Terbalik ya, Pak? Ya, bisa. Ini terjadi. Nah, inilah yang harus kita buat sistem-sistem ini yang memang perlu artinya dikaji oleh Mahkamah Konstitusi yang punya pengalaman. MK ini kan sudah banyak menyidangkan kasus-kasus legislatif, kasus-kasus pilkada dan lain-lain. Nah, tentunya dengan pengalaman ini MK punya keputusan yang objektif, gitu. Jadi bukan 1 lawan 8, Mas, bukan. Ini bagaimana kebijakan ini bisa baik untuk rakyat Indonesia sebagai proses demokrasi sistem presidensial, ya kan? Ini kan sistem presidensial, Mas, ya kan?